Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, hari ini alhamdulillah sudah masuk di pertemuan ketiga. Semoga kalian semua sehat ya dan tetap semangat untuk kuliahnya. Baik, di pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini kita akan bahas tentang manajemen dan organisasi. Ya, di sini seperti yang bisa kalian baca di slide ya, bahwa manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Ya, itu menurut Encyclopedia of the Social Science. Kemudian Manulang juga mengatakan bahwa manajemen adalah seni ya dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya memang dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tidak bisa terlepas dari situasi di mana harus berhadapan dengan banyak orang. Setiap orang itu juga punya berbagai potensinya masing-masing. Untuk itu, penting bagi perusahaan juga membuat yang namanya tingkatan manajemen yang dipimpin kepala tiap divisi. Ya. Dengan menjalankan manajemen ini, maka perusahaan juga dapat mengelola setiap individu yang ada menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, sumber daya manusia yang ada juga dapat dioptimalkan dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, berikutnya ada tingkatan manajemen ya. Nah, tingkatan manajemen di sini adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Ya, nah tingkatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada manajemen puncak atau kita sebut dengan top level manager, ya, kemudian ada menengah atau middle level manager, ya, dan juga lini pertama atau low level manager. Manajer itu perlu ada tingkatan agar ada tanggung jawab ke manajer yang ada di atasnya. Ya, dengan demikian tugas yang dijalankannya juga menjadi lebih maksimal dan juga tidak semena-mena. Pengetahuan akan manajemen juga diharapkan dengan baik ya sesuai dengan tingkatan yang ada sehingga akan menghasilkan suatu sinergi yang baik untuk kesepakatan dan tujuan bersama. Baik, kita bahas yang pertama ya di top level management ya itu adalah tingkatannya pertama ya dan menduduki level paling atas ya adalah manajemen CAK ya atau top management juga disebutnya. Nah, dalam tingkatan ini top management itu masuk kedudukan yang paling tertinggi sehingga mengawasi semua manajer yang ada di bawahnya. Ada berbagai jabatan yang menduduki posisi ini ya, diantaranya direktur ya, bisa kemudian CFO ya, Chief eh, Financial Officer, kemudian COO juga bisa ya, CEO juga bisa ya, Presidir dan juga berbagai posisi eksekutif lainnya ya. Nah, adapun tugas dan fungsi dari manajemen puncak itu adalah menetapkan tujuan dari organisasi tersebut dengan target waktu tertentu ya. Nah, makanya di sini disebut dengan perencanaan ya. Kemudian perencanaan yang strategis ya. Baik itu jangka waktu singkat ataupun dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi dia yang menetapkan di sini ya di top level manager ini. Kemudian menjadi citra dari organisasi untuk berhubungan dengan para konsumen, media, sampai dengan investor terkait. Nah, ini juga di top level manager. Membuat kebijakan serta rencana untuk tujuan kelompok atau perusahaan. Ya, perencanaan ini harus dibuat sebaik mungkin mengikuti visi dan misi yang ada. Kemudian mengawasi seluruh aktivitas manajer bawahan agar bisa terorganisir, ya, dan punya tanggung jawab penuh untuk pertumbuhan perusahaan
dan mengatur serta menjaga keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset, tenaga kerja ataupun arus keuangan. Ya, semua elemen tersebut yang mendukung dan mempengaruhi jalannya satu organisasi dan perusahaan. Kemudian yang kedua ada level menengah ya atau middle level manager ya, middle management bisa juga disebut seperti itu. Tingkatan yang kedua ini berada di bawah top manajemen dan di atas manajemen lini pertama ya. Jadi dia di tengah-tengah nih. Karena posisinya itu ditunjuk langsung oleh puncak manajemen ya. Di tingkat ini, manajemen tengah diberi wewenang untuk memantau manajemen yang di bawahnya. Contoh, jabatan yang termasuk dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, ya, kemudian junior eksekutif sampai dengan manajer cabang. Itu bisa masuk ke bidang manajemen. Ada beberapa tanggung jawab yang diperlukan dalam menjabat di posisi ini, ya, antara lain memastikan seluruh kegiatan dari tiap departemen yang diserahi tanggung jawab untuk membuat perusahaan berjalan dengan baik, ya, untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menjadi penghubung antara top manajemen dengan manajemen di bawahnya agar dapat melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk menjaga kinerja dengan tenaga kerja agar tetap produktif, ya. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan motivasi pekerja dengan berbagai strategi yang optimal, serta merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh top manajemen, ya, mengawasi dan memantau langsung pelaksanaan pekerjaan, yang membangun kerjasama dan suasana yang kondusif di setiap departemen juga merupakan salah satu tanggung jawab daripada middle level manager. Kemudian di posisi terakhir ya atau di paling bawah ya ada manajemen lini pertama atau kita biasa sebut juga dengan low level manager ya. Tingkatan ini memiliki kekuasaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan manajemen lainnya. Tanggung jawabnya adalah menjaga kinerja dari seluruh tim di bidang operasional. Eh, yang mendudukinya antara lain supervisor ya, mandor, bisa kita sebut seperti itu, dan leader ya. Nah, dengan tanggung jawab ini juga membuat para manajer juga harus mampu memiliki keahlian tertentu ya, seperti komunikasi ya, dan juga teknikal. Selain itu, ada juga beberapa tugas lain yang dimiliki oleh low level manager ini ya, antara lain menjadi pendengar dari berbagai masalah yang dialami seluruh pekerja di bidang operasional, yang melaporkan kritik dan saran tersebut ke manajemen menengah, ciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman, ya, melengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk operasional kerja, ya, serta selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang baik di perusahaan. Nah, ini merupakan gambarannya ya, tingkatan manajerial, ada executive level, ya ini tadi yang di top manager ya, managerial level, ya, middle, dan operational level. Kemudian ada fungsi manajemen. Baik, fungsi dari manajemen juga terbagi dalam beberapa tahapan, ya, di mana tahapan-tahapan tersebut juga tentunya memiliki fungsi tersendiri untuk tercapainya tujuannya. Antara lain yang pertama adalah planning, ya, biasa disebut juga dengan fungsi perencanaan yang menyiapkan kegiatan dalam organisasi. Ya. Bagian satu ini cukup penting karena memang sebuah rencana harus digarap dengan matang. Ya, hal itu untuk menghindari terjadinya kebingungan akan tujuan di masa yang akan datang. Ya, fungsi perencanaan ini juga sangat berguna untuk menentukan anggaran dari sebuah kegiatan organisasi, baik itu kegiatan yang rutin maupun kegiatan yang tidak rutin. Kemudian ada organizing, ya, organizing atau fungsi
pengorganisasian. Ya, sebutan lainnya adalah fungsi organizing ya. Dalam fungsi ini diharapkan pemimpin organisasi ini dapat merencanakan dan memberikan kebijakan yang efektif sehingga membuat kinerja para sumber daya manusia juga menjadi lebih baik ya. Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat itu harus sesuai dengan kriteria yang telah dimiliki dengan sumber daya manusianya. Ya, misalnya ingin membuat kegiatan yang bersifat memasarkan, ya maka bagian yang ditunjuk adalah bagian pemasaran. Tuh, jadi jika pengorganisasian ini dilakukan dengan baik, maka kemungkinan hasilnya pun juga akan baik. Ya. Kemudian ada staffing. Ya, nah fungsi yang satu ini juga disebut dengan fungsi kepegawaian, di mana fungsi ini berguna pada saat merekrut anggota yang baru. Fungsi ini juga berguna untuk membentuk suasana kerja yang nyaman, ya, karena dengan suasana yang nyaman, maka kemungkinan akan berdampak baik untuk kinerja anggota. Ya, namanya kita bekerja ya, pasti yang pertama juga yang diinginkan adalah kenyamanan ya, betul. Kemudian yang keempat ada directing, ya. Directing di sini bisa kita sebut juga dengan fungsi pengarahan, ya. Nah, fungsi yang satu ini juga sangat bermanfaat untuk mengarahkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, jadi apapun yang dilakukan itu jadi terarah gitu, jadi nggak keluar dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan selain itu, fungsi yang satu ini juga akan semakin mempermudah dalam mencapai tujuan karena semua kegiatannya itu ya tadi terarah. Dan yang kelima ada controlling. Nah, tentunya yang satu ini bisa juga disebut dengan sebutan fungsi kontrol ya, tidak jauh berbeda dengan fungsi pengarahan sebelumnya, bahwa fungsi yang satu ini berguna untuk mengawasi setiap kegiatan agar selalu sesuai arahan. Jadi sehingga jika sewaktu-waktu itu terjadi hal yang di luar arahan, maka akan lebih cepat tertangani. Ya, jika terjadi kesalahan yang tidak diinginkan pun, ketua organisasi itu dapat segera mengambil tindakan sehingga fungsi yang satu ini juga sangat dapat menipiskan tingkat terjadinya kesalahan. Nah, ini lanjut ya, merupakan manajemen dan sifat informasinya ya. Sumber informasinya dari mana sih? Nah, kalau kita lihat dari diagram ini ya, kebutuhan tingkat manajemen ya berdasarkan sumber informasi dan lingkup informasinya. Kalau di top dia pasti mendapatkan sumber informasinya ya dari internal dan juga eksternal ya, baik itu dari pemerintah, ya masyarakat, pesaing atau supplier ya. Kemudian di middle ya di middle itu membutuhkan informasi yang sifatnya tengah-tengah antara top dan low management ya. Jadi baik dari atasan ya maupun dari bawahannya juga ya. Di low ada informasi internal dan sedikit eksternal, misalkan dari supplier ya, seperti itu. Kemudian dari vendor, nah, bisa kita sebut seperti itu. Terus ada berdasarkan lingkup informasinya di top manajemen di top manager berarti memerlukan informasi organisasi secara global ya atau secara menyeluruh, secara umum, informasi dari seluruh komponen organisasi. Ya. Di lingkup middle membutuhkan informasi semi global dan semi parsial, koordinasikan antar departemen. Kemudian di low dia memerlukan informasi yang bersifat lokal atau parsial ya yang berhubungan dengan departemen masing-masing. Nah ini berdasarkan kurun waktu informasinya ya. Kalau top itu memerlukan informasi jangka panjang biasanya ya, rentang waktu jangka panjang tergantung jenis perusahaan. Karena dia kan fungsinya tadi sebagai rencana ya, rencana yang strategis gitu. Kemudian di middle dia membutuhkan informasi jangka menengah ya, dan sedangkan di low dia membutuhkan informasi jangka pendek.
Untuk kelengkapan informasi di top memerlukan laporan hanya pokok-pokok permasalahannya saja. Sedangkan di middle memerlukan laporan semi pokok dan di low memerlukan laporan yang lengkap seputar bagian masing-masing. Karena memang si low manager ini kan adalah leader ya dari tim mereka gitu kan, dimana si leader ini yang harus melaporkan semua kegiatan yang ada di tim tersebut. Jadi memang memerlukan laporan yang selengkap-lengkapnya gitu, dilaporkan ke atasannya. Kemudian berdasarkan kerincian informasi dan kerangka waktu. Kalau kerincian informasi berarti tingkatan top membutuhkan informasi berupa ringkasan ya biasanya dalam bentuk grafik atau diagram saja. Sedangkan di middle memerlukan informasi yang semi ringkas dan di low memerlukan informasi yang sangat rinci dan detail ya. Untuk rangka waktunya, topnya di top manager, top manajemen itu membutuhkan informasi tentang masa depan, ya, middle memerlukan informasi tentang masa lalu, ya, jadi historisnya harus tahu juga, ya, dan low itu membutuhkan informasi masa lalu juga ya, atau historisnya. Nah ini peran manajerial ya, peran antar pribadi ya sebagai figurehead atau kepala ya, terus pemimpin dan liaison atau penghubung ya. Kemudian untuk di peran informasi sendiri berarti menjadi pemantau ya atau monitoring, diseminator ya, dan juga spokesperson atau juru bicara ya karena orang yang berada di tingkat manajerial ini biasanya memang harus pintar berkomunikasi ya. Dan peran keputusan ya untuk di entrepreneur ya wirausaha, kemudian sebagai pemecah masalah juga ya bagi sumber daya, source allocation dan juga negosiator ya atau perunding. Manajer harus mempunyai beberapa dasar keahlian ya, antara lain komunikasi ya, kemudian memecahkan masalah. Kalau pengetahuan dasar ya udah pasti komputer dan juga informasi ya. Lanjut. Oke, masuk ke organisasi. Kalau tadi di awal kita bahas tentang manajemennya, sekarang organisasi. Ya. Di sini dikatakan definisi organisasi adalah suatu sistem perilaku orang-orang ya, yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Nah, atau dengan kata lain, organisasi bisa dikatakan sebagai suatu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih ya yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama gitu ya. Kayak disebut organisasi. Definisi struktur organisasi sendiri adalah kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Nah, nanti untuk organisasinya ya dibagi menjadi tiga ya organisasi. Ada organisasi lini ya, lini dan staff dan juga nasional. Sebelum masuk ke bentuknya, nah tujuan daripada organisasi sendiri itu apa sih? Biasanya setiap organisasi adalah ingin mendapatkan yang namanya manfaat kompetitif ya. Bagi organisasi itu eh, menemukan bahwa desain organisasi merupakan sumber manfaat kompetitif jangka panjang. Jadi manfaat kompetitif ini berasal dari kompetensi dan kemampuan berada di dalam aktivitas pembuatannya. Salah satu contohnya dalam menghasilkan barang atau hasil karya. Ya, kemudian melihat potensi. Nah, saat sebuah organisasi membuat satu rencana dengan tujuan, maka harus mengembangkan lingkungan dan teknologi-teknologi itu yang membawa kemungkinan atau potensi sebagai contoh memerlukan respon dan juga ide baru dari
sesama organisasi, sesama anggota organisasi ya. Struktur organisasi dan budaya juga harus sensitif dan juga responsif terhadap kemungkinan atau potensi tersebut. Dan harus bisa mengatur perbedaan, ya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan inovasi, seperti itu. Nah, apa sih manfaat dari terbentuknya satu organisasi? Ya, kan tujuannya untuk apa? Ya. Sekarang manfaatnya biasanya untuk apa? Ya pasti untuk mengatasi eh, keterbatasan gitu ya. Teratasinya keterbatasan untuk mencapai tujuan karena ditanggung bersama anggota organisasi ya. Terus tersedianya wadah ya atau tempat berorganisasi. Terus tersedianya tempat untuk berkomunikasi internal dan eksternal organisasi ya. Dan juga mensinergikan anggota organisasi. Kan salah satu manfaat daripada organisasi. Oke, balik lagi di bentuk organisasi ya. Tadi ada organisasi lini ya. Ciri-ciri organisasi lini ini biasanya pemiliknya adalah ini ya, merangkap sebagai manajer atau pimpinan. Organisasi ini sederhana ya, dengan jumlah karyawan yang sedikit. Hubungan kerja antar pimpinan dan bawahannya juga bersifat langsung, gitu ya. Spesialisasi relatif masih rendah. Antar anggota juga saling kenal sangat baik ya karena memang sedikit gitu ya. Dan tujuan dan juga alatnya masih sederhana. Hasil produksi juga belum beraneka ragam. Bawahan hanya bertanggung jawab pada satu atasan yaitu manajer saja. Ini biasanya di toko-toko kecil, kecil ya atau CV-CV kecil gitu ya. Namanya organisasi lini. Kemudian ada yang namanya organisasi lini dan staff. Ya. Di organisasi lini dan staf ini terdapat dua kelompok orang, yaitu yang melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Dan biasanya pembagian tugas akan lebih terarah dan bukan hanya berasal dari pemimpin tertinggi organisasi. Kemudian yang terakhir ada organisasi fungsional ya. Organisasi fungsional ini merupakan bentuk organisasi yang melimpahkan tugas pimpinannya itu kepada bawahannya dalam bidang pekerjaan tertentu ya atau ahli di bidangnya. Oleh karena itu pimpinan bidang tertentu ini berhak memerintahkan kepada semua pelaksana yang terkait dengan pekerjaannya sehingga bawahannya ini bertanggung jawab terhadap beberapa orang atasan ya. Ciri-ciri organisasi fungsional ini antara lain pimpinan berhak memerintah semua bawahannya ya. Kemudian bawahan juga bertanggung jawab kepada beberapa atasan, memiliki spesialisasi tugas yang jelas, koordinasi mudah dilaksanakan, dan juga solidaritas antara petugas dan fungsi sangat tinggi. Ya. Nah ini struktur organisasi lini ya. Nah, di mana tadi hubungan antara pimpinan dan juga bawahannya masih bersifat langsung atau melalui satu garis satu garis wewenang. Karyawannya juga masih sedikit ya dan organisasinya kecil. Keuntungannya daripada organisasi lini ini adalah ya seperti yang tadi dikatakan di awal bahwa dia karena pimpinan berada dalam satu tangan ya, jadi kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan, jadi pengambilan keputusannya jadi lebih cepat ya. Garis pimpinannya juga tegas dan pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan nantinya, gitu ya, karena kecenderungan pimpinannya diktator, ya seperti itu ya, dan bergantung pada satu orang misalnya, serta kesempatan karyawan berkembang itu terbatas. Ya. Nah ini untuk organisasi lini dan staf ya sudah lebih kompleks, ya jumlah karyawannya juga sudah lumayan dan hubungan atasan dan bawahan juga tidak bersifat langsung ya. Keuntungannya
Pimpinan tetap berada pada satu tangan, adanya pembagian tugas yang jelas, bakat dapat dikembangkan. Dan kelemahannya tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawannya kurang karena tidak saling mengenal, bisa jadi antara satu bagian dengan bagian lain ya. Dan persaingan kurang sehat sering terjadi di sini. Nah, ini untuk struktur organisasi fungsional. Ya, ini udah eh, pisahkan per bidang ya. Pembidangannya tugasnya udah dibedakan dengan jelas di sini ya. Spesialisasi karyawan juga dapat berkembang dengan optimal dan bawahan juga akan menerima perintah dari beberapa atasan. Seperti ini. Jadi benar-benar dikelompokkan ya kalau di organisasi fungsional ini ya. Keuntungannya karyawan dapat terampil ya di bidang masing-masing, ya kemudian efisiensi produktivitas dapat ditingkatkan serta solidaritas moral dan disiplin karyawan yang tinggi. Sedangkan kelemahannya adalah pekerjaan itu kadang-kadang sangat bosan karena memang yang dikerjakan itu-itu aja, ya. Karena memang mau dibikin seahli mungkin nih di bidangnya, jadi memang kerjanya monoton ya, hanya itu aja gitu. Spesialisasi jadi ya. Karyawan hanya mementingkan bidangnya saja. Oke, lanjut ke visi dan misi perusahaan. Apa sih itu misi? Apa sih itu visi ya? Visi dan misi. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Ya, jadi secara umum, gambaran secara umum nih tujuan jangka panjangnya apa sih? Gitu ya. Goalsnya apa nih? Sedangkan misi adalah apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Nah, di visi sudah dijabarkan nih tujuannya apa. Nah, di misi kita tinggal implementasi, tinggal mewujudkan ya. Dengan cara apa dia? Kita lihat nanti contohnya ya di sini adalah visinya misalnya menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Bagaimana membuat perusahaan telekomunikasi ini unggul dalam memberikan pelayanan nih antara lain di misinya yaitu memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan kan ya, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan juga meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Ini kan toolsnya ya gitu ya. Nah, ini adalah tadi contoh sederhananya ya, organisasi lini ya. Biasanya memang hanya di CV-CV kecil aja ya kalau organisasi lini itu karena memang kan langsung ya bahkan eh, tadi apa namanya merangkap gitu ya pemilik organisasi ini biasanya bisa merangkap gitu kan sebagai manajer sebagai pimpinan kan. Nah ini untuk lini dan staff ini sudah mulai dipisah antara pimpinan dan juga manajer ya. Kemudian ini contoh organisasi fungsionalnya. Ya, biasanya sudah dipisahkan berdasarkan bidangnya masing-masing. Yang tadi bilangnya sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Makanya di sini bisa terjadi spesialisasi, ya. Oke, baik seperti itu saja untuk penjelasan di pertemuan ketiga hari ini ya tentang manajemen dan juga organisasi. Akan ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan buat kalian ya sebagai bahan latihan juga. Eh, Nanti ditunggu saja di WA grupnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Sehat selalu, salam sukses, semangat terus kuliahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.